Bapak Ibu? Wah, sebelah sini lebih kompak, lebih banyak. Rombongannya lebih banyak. Yuk, panitia, boleh? Yang masih ada di depan, boleh masuk? Gak ini ya, kita udah pertemuan ke-6 loh. Tinggal besok loh terakhir. Jadi harus semangat kita. Tepuk tangan buat Bapak Ibu yang hari ini bersemangat. Luar biasa. Bapak Ibu, sepanjang hari ini kita juga pasti sudah melalui berbagai macam kegiatannya. Ada yang bikin kita happy, ada yang bikin kita sedih, ada yang bikin kita capek, kesel gitu ya. Tapi firman Tuhan dalam kitab Amsal katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Yuk, biar hati kita ini jangan penuh kecemasan. Kita mau terus tumbuhkan sukacita di dalam hati kita. Makanya Bapak Ibu ada di sini untuk seminar komunitas, itu udah suatu langkah yang betul. Karena itu hati yang sukacita adalah satu kekuatan buat kita, satu kekuatan yang bisa kita melalui segala macam peristiwa dalam kehidupan kita. Yuk, saya udah bangun berdiri Bapak Ibu, kita membuat hati ini lebih sukacita malam hari ini. Kita mau katakan hati yang gembira itu adalah Allah gitu ya. Karena kalau hati
Puji Tuhan, Bapak Ibu. Di dalam seminar pemuritan ini, awalnya saya pikir, udahlah, saya udah pernah gitu ya, dikasih tugas mendampingi Oscar di dalam kelompok. Saya juga pikir, udahlah, biasa-biasa aja. Tapi Bapak Ibu, Tuhan itu memang selalu punya rancangan yang indah buat kita. Kita semua berada di seminar pemuritan ini, mungkin ada yang iseng pengen tahu, mungkin ada yang diajak teman, mungkin ada yang udah tanggung lah, kemarin udah semua seminar, ini tinggal terakhir masa nggak diikutin. Tapi Bapak Ibu, dalam kehidupan saya sebelum saya ikut seminar pemuritan yang ini sekarang, saya tuh lagi ngerasa semua baik-baik aja gitu ya, happy aja. Sampai pada saat kemarin itu kita pertemuan ke yang Cinovi itu, yang tentang dosa kalau nggak salah. Ujian, ujian. Ada teman kelompok saya yang paling muda di dalam kelompok saya. Dia cuma bilang gini, tapi ya Ci, kalau menurut saya ujian itu bukan cuma pada saat kita lagi susah ya. Ujian itu ya pada saat kita lagi nggak ada apa-apa, baik-baik aja. Itu ujiannya Ci. Waduh, ternyata itu buat saya. Bayangin Bapak Ibu, udah yang ngomongnya paling muda, paling kecil di kelompok saya, ngomongnya ke saya yang paling tua gitu kan. Jadi Bapak Ibu, kita tuh ada di dalam pemuritan ini gitu ya. Mungkin pelajarannya kita lupa lah. Kayak saya juga tadi untuk CD udah ingetin. Tapi pelajaran mungkin kita lupakan. Tapi sharing-sharing yang kita dapetin di dalam kelompok itu sungguh menguatkan. Mengingatkan saya gitu ya. Soalnya teman saya tuh sampai ngomong gini, iya Ci, kadang kalau lagi baik-baik aja ya, kan lupa doa juga jadi males-malesan. Terus biasanya sibuk sama Netflix. Kok kamu tahu? Saya langsung gitu, kok gue banget gitu kan. Nah Bapak Ibu, marilah di seminar kita yang udah tinggal 2 kali ini, hari ini dan besok, kita lebih semangat lagi ikutnya. Di dalam sharing juga kita lebih terbuka lagi untuk sharing, karena jangan takut untuk membuka hati, memberikan sharing gitu ya. Karena sharing kita mungkin menjadi teguran untuk sesama kita, seperti saya ditegur itu. Tapi bisa jadi sharing itu akan menguatkan sesama teman kita. Jadi nanti kalau sharing jangan ragu-ragu ya, keluarin aja semua. Tapi waktunya jangan kebablas ya. Baik Bapak Ibu, mari kita akan lanjutkan. Kita malam hari ini mau masuk ke dalam pelatarannya Tuhan. Kita mau sapa Tuhan kita dengan tanda kemenangan yang Tuhan telah berikan di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, terpujilah Engkau Bapa, Allah yang sungguh berkuasa, Allah yang sungguh dahsyat Bapa. Kau Allah yang penuh kerahiman, Kau Allah yang penuh pengampunan kepada kami anak-anak. Terima kasih Bapa. Bapak, malam hari ini kami sudah sampai di sesi ke-6 seminar pemuritan. Kami sungguh bersyukur Bapak, kami boleh berada di dalam seminar ini. Karena di tiap-tiap sesi, Kau berfirman kepada kami, Kau menguatkan kami melalui sharing, melalui pengajaran. Terima kasih Bapak. Biarlah Bapak, seminar ini bukan sekedar menjadi satu peristiwa di dalam kehidupan yang bisa kami lupakan begitu saja, tapi biarlah firman-firman yang telah ditanamkan di dalam seminar ini, biarlah sharing-sharing yang sudah kami dengarkan selama sesi-sesi 1-5 juga semakin menguatkan kami Bapak, bahwa kami tidak mampu berjalan sendiri, kami tidak sanggup berjalan sendiri Bapak, dan kami butuh Engkau di dalam kehidupan kami. Bapak, tiada kata yang dapat kami ungkapkan atas segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Hanya syukur yang dapat kami naikkan kepadamu Bapa. Inilah syukur kami Bapa. Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan
Inilah hormat kemuliaan
kami kepadamu, ketaatan kami kepadamu, bagaikan embun di pagi hari Bapa, yang begitu cepat hilang, begitu cepat menguap Bapa. Namun lagi-lagi Engkau Allah yang penuh kasih, Engkau Allah yang sangat mengampuni kami. Engkau selalu mengulurkan tangan-Mu bagi kami Bapa. Di saat kami lemah, di saat kami tidak berdaya Bapa, Engkau kirimkan orang-orang di sekitar kami untuk menjadi penolong kami, untuk menjadi sumber kekuatan kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur atas keluarga yang Kau berikan kepada kami, atas segala masalah yang mungkin masih kami hadapi saat ini Bapa. Kami tetap mau bersyukur Bapa, karena kami percaya semua itu Engkau perbolehkan terjadi di dalam hidup kami, karena Engkau tahu kami mampu Bapa, dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Bapa. Oh terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih atas pekerjaan kami Bapa. Terima kasih atas pelayanan yang boleh kami lakukan Bapa. Terima kasih Bapa untuk segala yang boleh kami lalui, yang boleh kami miliki, dan yang boleh kami hadapi. Karena kami percaya Bapa, di saat hati kami penuh sukacita daripadamu, di saat kami masih mempunyai pengharapan, dan di saat kami masih memiliki nafas Bapa, kami masih mempunyai Engkau. Kami masih mempunyai Engkau sebagai satu-satunya penolong, dan kami percaya Engkau belum selesai berbicara dengan kami. Terima kasih Bapa. Karena itu saat ini kami mau bangkit berdiri Bapa. Kami mau nyatakan sukacita kami kepadamu Bapa. Karena Kau Allah yang begitu ajaib. Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Di hati kami Bapa, Kau yang selalu mengangkat kami dari kegelapan, Kau yang membawa kami ke dalam terang. Karyamu mempesonaku, Kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buat
Kaulah penolong kami. Dan kami mau terus masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu untuk berhadapan dengan-Mu Tuhan. Kami mau buka hati kami. Kami mau singkirkan segala ketakutan, kekhawatiran, segala masalah yang saat ini sedang kami hadapi Tuhan. Karena pada saat ini, malam hari ini Tuhan, ini hati kami, hati yang rindu untuk bertemu dengan-Mu Tuhan. Hadirlah Tuhan bersama kami pada saat ini. Jiwa
mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenalku. Berjalanlah terus bersama. Tegaklah terus tanganku. Aku akan menuntunmu. Aku akan membawamu ke tempat yang lebih terang. Dengarkanlah suaraku. Pujilah Tuhan. Sungguh kami bersyukur. Kami boleh menjadi anak-anak-Mu. Dan terlebih kami bersyukur bahwa pada malam hari ini Kau juga telah menghantarkan putra-Mu yang terkasih, Bro Andres, yang akan menyampaikan segala kerinduan-Mu, segala firman-Mu. Kami percaya Bapa, Kau telah mengurapi dia. Kau telah tanamkan semua yang ingin Kau sampaikan kepada kami melalui dia. Biarlah malam hari ini sekali lagi kami mohon Kau yang urapi lidah mulut bibirnya, sehingga apapun yang dia perkatakan itu semua berasal daripada-Mu. Dan kami umat-Mu boleh memahami, boleh mengerti apa yang disampaikannya. Bapa, kami mohon singkirkan segala logika kami. Biarlah malam hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan hati kami. Karena kami rindu Bapa untuk selalu hidup di dalam firman-Mu, di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa. Kami siap menerima firman-Mu. Segala hormat, kemuliaan dan pengagungan hanya bagi nama Tuhan kami Yesus Kristus yang berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak Ibu boleh silakan duduk. Tuhan silakan. Selamat malam semuanya. Shalom. Shalom. Hari ini lagi ngapain? Ikut semi? Dengerin? Enggak, nggak bisa. Ikut seminar apa? Oke, bab berapa? Bab 1 apa? Oke, terima, mudah-mudahan. Bab 2 apa? Udah dibalikin ilmunya ke gurunya, begitu baik hati. Bab 2 oke. Atau benar atau lagi? Baik, hari ini judulnya apa? Komitmen dan komitmen itu apa? Apa bedanya komitmen dan konsisten? Baik, Bapak Ibu, komitmen adalah konsisten adalah Ibu, ya. Jadi komitmen adalah suatu tekad yang kuat untuk setia pada apa yang sudah kita pilih. Kalau konsisten, melakukan secara terus-menerus, teratur dan dalam jangka waktu yang lama. Pak, nggak ada konsisten, saya tambah. Boleh nggak? Boleh. Udah lulus. Jadi kalau komitmen, alangkah lebih baik kalau disatukan dengan contoh. Saya kasih contoh. Tapi sebelum saya kasih contoh,
Perkenalkan, nama saya Leonardus Antesianwar. Halo. Halo. Hai. Apa kabar? Biasa ya. Gimana kalau ditanya sama saya apa kata? Jawabannya luar biasa tambah baik. Setuju? Setuju? Apa singkatan baik? Ih, bahagia aku ikut. Jadi apa kabar? Apa kabar? Luar biasa. Bapak Ibu, saya dari Parokia Kudus Yesus Tasikmalaya. Saya punya seorang putri dan saya punya seorang istri. Saya baru mengenal persekutuan doa. Saya baru pelayanan 23 tahun. Baru 23 tahun. Jadi 2003 dulu saya mengenal karismatik doa persekutuan doa itu di persekutuan doa Paulus Muhammad Toha. Gara-gara ngecengin cewek. Motivasinya bebas, betul kan? Tuhan panggil kita banyak cara, betul kan? Itu yang bikin saya komitmen datang saat itu. Oke, kita lanjut. Jadi komitmen adalah aku mau konsisten, aku lakukan setiap hari. Contoh, kalau saya punya teman di belakang orangnya kurus, dia mau gemuk. Dia mengambil sebuah keputusan, saya mau gemuk. Dia komitmen, saya mau gemuk. Artinya dia harus makan banyak. Jangan banyak gerak. Jangan banyak tidur, harus banyak tidur. Tapi bisa nggak dilakukannya cuma sekali? Nggak bisa. Pak, kenapa contohnya harus dia pengen gemuk? Karena pengen kurus. Saya belum kurus. Karena saya nggak komitmen mau kurus. Enggak, saya nggak mau kurus. Kenapa nggak mau kurus? Katanya saya kurang lucu kalau saya kurus. Umat saya bilang gitu di taksi. Jangan kurus deh, kamu gemuk aja gitu kan. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar tentang komitmen dan tanggung jawab seorang murid. Tapi sebelum itu kita akan baca dari Matius 6 ayat 24. Saya minta yang cantik-cantik yang membaca. 1, 2, 3. Oke, ada satu lagi kita akan baca juga yang cakep-cakep. Baca 3, 2, 1. Hari ini kita akan belajar acuannya dari 2 ayat ini. Sebagai murid Kristus, 2 hari lagi jadi murid Kristus ya. Ya kan? Lulus 2 hari lagi. Panitia lulus semua? Lulus semua? Lagi berarti beri sorak-sorai buat Tuhan. Yeay. Lulus semua, ada yang lulus. 2 hari lagi jadi murid Kristus. Artinya kita harus punya komitmen sebagai murid Kristus. Kenapa? Karena Kristus terlebih dahulu memberi contoh komitmen kepada kita dengan wafat di kayu salib. Setuju? Tapi yang jadi masalah, komitmen yang Tuhan berikan kepada kita itu berdasarkan kehendak yang bebas. Di firman Tuhan tidak ada dikatakan Tuhan mengajak murid-muridnya dengan sebilah parang, tidak. Atau dengan sebuah ancaman, lu ikut nggak, kalau nggak ikut gua kutuk lu jadi batu. Nggak ada. Karena Tuhan Yesus waktu itu belum kenalan sama mamanya paling tunda. Jadi nggak ikut jadi batu.
Tapi dengan sebuah kebebasan kita memilih. Anda tahu gambar ini? Yesus lagi apa? Apa yang aneh? Ih, pinter. Keluar. Ya, kenapa nggak ada handle-nya? Karena Tuhan tidak memaksa. Mau dibuka apa enggak? Sebagian Tuhan Yesus bisa masuk nggak sih walaupun nggak ada handle-nya? Dobrak. Gak usah didobrak. Ya kan? Karena pada saat murid-murid berkumpul, Tuhan Yesus tiba-tiba hadir di sini. Jendela pintu semua ditutup, dikunci, Tuhan Yesus bisa hadir di dalamnya. Itu pun sama sebenarnya. Tapi ini bukti bahwa Tuhan Yesus memberikan kehendak yang bebas buat kita. Kita mau ikut Tuhan Yesus itu nggak dipaksa, bebas. Anda datang di sini ada yang maksa? Dari bab 1 sampai hari ini bab 6. Boleh nggak sih bohong sebenarnya? Bros kan malah kalau Anda kadang bebas sebenarnya. Tetapi kita akan belajar tentang sebuah komitmen hari ini. Pada saat Anda pertama kali menjadi seorang murid, komitmen itu sebenarnya bukan nanti pada saat mau ujian. Seorang murid itu harus punya komitmen pada saat Anda mengatakan, oke, saya ikut permuridan. Saya mau menjadi seorang murid. Anda harus komitmen belajar. Itu nggak cuma nanti pas ujian, tapi saat di sekolah Anda belajar, saat di rumah Anda belajar, saat di tempat kerja Anda belajar, saat dimanapun Anda belajar. Karena Anda adalah seorang murid. Itu adalah sebuah keputusan yang Anda ambil secara bebas. Sehingga komitmen yang kita ambil secara bebas itu akan menjadi sebuah keputusan yang teman-teman semua, Tuhan Yesus Allah Bapa di surga begitu mencintai kita, lebih dulu mencintai kita, lebih dulu berkomitmen kepada umatnya. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Menerima panggilan cinta itu. Mengambil sebuah keputusan, oke, saya mau menjadi murid Kristus. Saya mau membagikan cinta yang Tuhan berikan kepada saya. Saya mau menjadi berkat untuk orang lain. Karena keputusan yang saya ambil adalah keputusan yang tapi yang jadi masalah. Kalau lagi hotline, ikut Tuhan gampang Tuhan. Kalau lagi happy, tapi kalau lagi kesel gitu, kalau lagi ada masalah besar gitu, pada saat ada yang sedang menjengkelkan di depan mata, loh gimana? Pada saat ada sesuatu hal yang tidak Anda sukai menghampiri Anda, apa yang Anda cari? Orang pintar. Di situ ada yang pintar. Benar. Terus gimana disebut? Wah, basah dong. Atau Anda cari dukun, atau cari somir. Ya, memang tuh situ. Sebenarnya bisa. Atau cari handphone, ngomong di sosmed. Yang mana? Atau Anda duduk diam dan mencari Tuhan? Ingat, mulai hari ini kita adalah murid Kristus. Kalau seorang murid mendapat masalah, yang pertama kali dicari siapa? Gurunya. Belajar untuk komit. Kenapa? Karena itu adalah yang terbaik, keputusan kita yang terbaik yang kita ambil. Sehingga komitmen menjadi sebuah prioritas. Saat Tuhan sudah baik sama kita,
Tuhan panggil kita untuk menjadi berkat, menjadi murid-muridnya. Kita memberikan prioritas kita untuk Tuhan. Kapan Anda mau mulai melayani? Melayani, dulu datang haji di Aksa. Ada baik kamu khusus bayar, bayar kamu gesmayanya. Karena datang pelayanan. Bapak Ibu, pelayanan itu nggak usah harus di gereja. Pertama kali yang terutama Anda melayani di mana? Di rumah. Panitia nak melayani yuk dihadap di nanya diri suka rumah tabah di rumah, Bapak Ibu. Makanya banyak seminar tentang keluarga. Melayani dulu suami, melayani dulu istri, melayani dulu anak-anak. Itu berat. Lagi capek pulang kerja, buka pintu, nemu istri baru. Saya ditutupin nih. Betul? Ibu-ibu datang ke rumah laki. Pasti ya. Cuma duit kan itu kan? Betul sekali. Pakai QRIS. Scan ya, tinggal di scan ya. Hari ini nggak ada. Ya, gimana? Betul nggak? Setelah kita pelayanan di keluarga, baru kita pelayanan di mana? Di tempat kerja. Yes. Di gereja, tempat kerja dulu. Kemarin hari Minggu, puji Tuhan, Katolik punya kategori yang baru. Namanya CPM. Cari bisnis, Mas. Iya benar. Katolik bisnis ministry. Dia mengajarkan bagaimana menghadirkan Tuhan di tempat kerja. Gimana kita menjual barang kita dengan jujur. Itu jujur mah bocor aku. Ya kan? Nggak boleh, Tuhan nggak suka. Potongan itu kok demi Tuhan. Modalnya iya teh dijual cepet tak modal modal dengan goceng. Tuhan Yesus dibawa. Bagaimana menghadirkan Tuhan kepada karyawan? Pak, izin, mana? Becer, mau? Belum tahu dia becer buat apa. Bapak Ibu, saya nggak pernah nolak becer. Kalau saya lagi nggak punya duit, saya bikin pengumuman. Tidak boleh ada yang becer. Saya nggak tolak, tapi saya kasih pengumuman. Sama nggak? Sama. Harus ditanya dulu becernya buat apa? Apakah karyawan kita nyaman kerja sama kita? Nah, baru setelah kita pelayanan di perusahaan, di tempat kerja kita pelayanan di lingkungan. Siapa yang suka dengan lingkungan? Gak usah ngacung. Maafkan saya Ci. Ya kan? Lingkungan dulu sekitar rumah, lingkungan. Baru setelah itu di gereja. Gereja, betul gereja. Itu pelayanan. Kita memprioritaskan Tuhan kita.
dengan memberikan berkat untuk orang lain. Ingat, mulai hari ini kita milik Kristus. Berarti setiap langkah kita harus selalu ada lagunya ya? Ada ya? Ya gitu ya lagunya, saya nggak bisa nyanyi soalnya. Kemudian komitmen selalu membutuhkan kayak handphone perlu di-update, di-charge, di-update di sama orang juga. Maka Anda punya komunitas yang memberikan hal-hal positif kepada diri Anda. Datang ekaristi atau cuma napas doang. Atau apakah? Pak maaf, saya mah orang Katolik bagian intelijen. Jadi ngobrol sering ketahuan di gereja. Nggak bisa. Harus sering diingatkan bahwa kita adalah seorang murid Kristus. Kita harus komitmen, harus terus diperbaharui. Nah, ini salah satu komitmen saya. Contekan, saya pernah nyontek terus. Selanjutnya, konsekuensi setiap apa keputusan yang kita ambil ada konsekuensi. Ada puji Tuhan, mereka yang bisa dibuka. Tadi saya ribut di belakang, bro, nggak ada tiba, ada gitu. Sampai kan, sekarang error. Mandirilah. Puji Tuhan. Jadi selalu ada. Apakah kita bisa menghadapi konsekuensi saat kita memberikan keputusan untuk komitmen? Bapak Ibu, saat kita nyetir macet dari kanan, jadi pengaruhnya mengikutan, ya kan? Terus lagi, ingat Bapak Ibu murid Kristus, kalau ada ikutan di depan bikin lebih macet. Kita adalah murid Kristus. Saya teringat dengan sebuah cerita seperti ini cerita. Ada seorang nenek hidup sendiri di sebuah gubuk reot dan hidup sangat miskin. Saat itu hampir Natal tiba, jadi udara sudah dingin. Sebelahnya adalah orang yang ateis, dia nggak percaya sama Tuhan Yesus. Suatu hari nenek ini berdoa. Tuhan, besok Natal dan aku sudah nggak punya makanan. Aku nggak punya uang dan suhu sangat dingin. Dan waktu si nenek ini berdoa, si ateis ini dengar, karena kan rumahnya jelek, tipis tembok. Oh gitu, dia kerjain. Dia belanja begitu banyak makanan buat si nenek, begitu banyak barang buat si nenek, dan dia simpan di depan pintu rumahnya. Begitu si nenek ini buka pintu, apa yang terjadi? Senang banget. Dapat. Dia langsung berdoa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Si orang itu keluar, yang ngasih gua bukan Tuhan Yesus. Lalu apa yang dilakukan oleh si nenek itu? Puji Tuhan Yesus, gua luar biasa. Setan pun bisa disuruh jadi memberikan berkat buat gua. Jadi pada saat kita mengambil sebuah komitmen, jangan terpengaruhi oleh dunia.
drakor. Sekarang lagi musimnya gaji. Saya hampir berantem sama istri saya Bapak Ibu gara-gara gaji. Kenapa? Waktu itu perusahaan kami sedang ada masalah, kami kekurangan uang. Saya panggil istri saya, ngaku CEO kan, kata saya. Istri saya bilang, lu yang ngaku CEO kan, lu bayar gitu kan. Pengaruh itu nggak baik. Nonton boleh nggak? Boleh, tapi jangan terlalu berlebihan. Tenang Pak, masih banyak Pak. Selanjutnya adalah komitmen bertumpu pada ini yang membuat kita bisa bertahan berkomitmen kepada Tuhan. Saat kita sudah mengambil sebuah keputusan, saya akan komitmen menjadi murid Kristus. Dan saya yakin ini terbaik. Saya akan memprioritaskan komitmen saya. Saya akan memprioritaskan Yesus dalam hidup saya. Kita ini siapa? Nah, pembantuan Roh Kudus, kita bukan siapa-siapa. Bapak Ibu, saya ada sedikit kesaksian. Saya bukan promosi, saya membuat sebuah produk di tas. Suatu hari saya bikin seragam sekolah. Jadi kalau seragam sekolah itu kan jualannya, kerjanya cuma setahun sekali. Paham ya? Jadi bulan 5, bulan 6 lah, kita baru jualan. Kita bikin banyak stok. Bulan 4, bayar utama kami cancel. Yang ada di otak saya, ini barang udah jadi mau gimana? Betul nggak? Ya kan? Oke, it's okay, cancel nggak apa-apa. Saya masuk kamar, saya berdoa. Dan saat saya berdoa, saya dapat ide sebuah strategi bisnis yang luar biasa. Dari Yesus bukan. Dari Yesus bukan. Lagi doa, saya dapat ide. Strategi marketing luar biasa. Saya yakin barang saya habis, walaupun nggak diambil sama dia. Dari Yesus bukan. Saya lanjutin ceritanya. Setelah itu saya senang, saya keluar, saya cerita sama istri saya. Kita akan gini. Barang yakin pasti habis. Oke, istri saya senang. Kita cerita sama mertua saya. Puji Tuhan, mertua saya itu orang yang lurus. Dia bilang sama saya, Andres, kalau kamu pakai rencana itu, di daerah sana itu akan ada orang yang bikin seragam, mungkin nggak pakai merek atau merek yang nggak terkenal, kecil-kecilan, mati juga lo sama lo. Barang lo habis tapi mereka mati. Jangan gitulah. Saya diam. Pilihan saya dulu. Saya berkomitmen dengan diri saya bahwa saya murid Kristus, atau dengan ego saya bilang ini saya lagi doa loh, dapat strateginya. Sebagai murid Kristus apa yang harus saya lakukan? Lalu doa lagi, saya bisa menang. Saya doa lagi dan akhirnya saya ambil keputusan, oke, saya nggak akan ambil rencananya. Bapak Ibu, bukan soal barang itu habis atau enggak, tapi di sini saat masalah degree, apa yang akan kita tanpa Roh Kudus? Tanpa dorongan Roh Kudus, habis. Cicilan gimana? Apakah cicilan bisa saya bayar pakai cerita? Saya datang ke bank, kamu tahu nggak? Ini ceritanya kayak gini. Ruli bayar ya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Saat itu barang saya habis, kurang. Tapi bukan soal habis dan kurang.
tapi soal dimana pada saat kita ada masalah besar, betul-betul minta tuntunan Roh Kudus, kita berkomitmen bahwa kita adalah murid, kita berpikir apa langkah yang kita harus ambil untuk menyenangkan hati Kristus. Amin. Oleh karena itu, kita harus banyak belajar dari baca bersama-sama 3, 2. Gampang ya bacanya ya. Gampang ya bacanya ya. Tapi coba Anda bayangkan Bapak Ibu, saat itu di sana, waktu itu lagi happy nih Maria. Soalnya kenapa mau? Kamu nikah happy nggak? Happy. Lagi nyiapin masa depan. Tiba-tiba Tuhan bilang, hamil. Apa konsekuensi yang harus dia dapatkan? Malu, dirajam, putus sama Yusuf. Betul? Jadi pada saat Maria mengatakan ini gampang tidak? Sulit tidak? Tidak. Tidak mudah. Sulit. Kan? Kita akan belajar. Kita lihat. Kita minta pertolongan dari Bunda Maria, dan Bunda Maria mau mendoakan kita pada saat kita mengambil sebuah komitmen. Oleh karena itu pada saat kita mengambil sebuah komitmen, artinya kita harus membuat sebuah tanggung jawab. Tanggung jawab yang pertama adalah kesetiaan pada setia sama komitmen yang kita ambil. Ya, saya mau menjadi murid Kristus, saya harus setia dengan komitmen itu, konsisten dilakukan terus menerus. Bapak Ibu, sedikit kesaksian lain. 2008 terlalu dekat. 2008 saya ada di posisi di bawah, tapi bukan terendah, tapi di bawah. Saya alami masa-masa saya datang ke rumah teman itu minta makan, karena nggak punya duit makan. Itu 2008, dan saya nggak mau pulang karena saya nggak betah di Tasikmalaya. Saya betah di Bandung, tapi Tuhan suruh saya pulang. Karena saya kerja setiap hari, saya marketing, saat itu saya nggak dapat uang. Saya cuma dapat uang buat bensin. Tiba-tiba suatu hari, pada saat saya betul-betul nggak punya uang, saya dikenalkan dengan bos besar oleh saudara saya. Karena saudara saya tahu cara saya kerja seperti apa. Kenalin sama bos besar, saya dikasih tempat tinggal, kasih mes. Saya disuruh OS Mandarin sama Inggris free, dia yang bayarin karena saya agak sedikit pintar bahasa Sunda. Kemudian saya dikasih mobil, boleh pakai mobil, dan saya ditanya, kamu mau gaji berapa? Oh, happy nggak? Happy nggak? Happy dong. Ya kan? Saya dihargai begitu luar biasa. Jadi dia cari tangan kiri, karena tangan kanannya ada orang Taiwan juga. Dia orang Taiwan, bukan orang Indonesia. Jadi ngomongnya ngerti lah ngomong Indonesia. Jadi dia suruh saya belajar Mandarin karena dia lebih fasih bahasa Mandarin. Kemudian saya datang ke pabriknya dia. Gedung ini, Bapak Ibu, dari sana sampai sini ya, kurang lebih besar sedikit. Itu gudangnya dia. Dan gudangnya ada 18. Yang jadi masalah saat itu adalah dia bilang sama saya gini, saya butuh orang yang hari Sabtu itu standby saat saya kirim barang. Jadi Pak, mau kirim barang saya harus standby. Oke, ini kirim kemana nih? Saya yang pegang data. Cuman yang jadi masalah, beres kirim barang,
masuk bahan harus saya catat dulu. Saya berpikir 1 minggu. Oke. Saya nanya sama si bos, saya Katolik sih. Saya ke gerejanya ngapain? Kalau beres kerjaan, Bapak Ibu 18 bulan segede ini, kerjaannya beres kapan? Saya beres, Romo udah tidur. Ya kan saya bukan gerejanya kapan? Saya bukan orang suci, saya bukan orang hebat, enggak. Tapi saat itu saya merasa bahwa saya belajar untuk menjadi murid Kristus. Saya punya komitmen bahwa saya menjadi berkat untuk orang lain. Saya ambil nggak? Saya ambil nggak? Enggak, kalau saya ambil nggak dari sini, di sana saya. Jangan, saya kasih alasan, saya nggak bisa. Saat itu pilihan saya cuma 2. Ambil dia, perusahaan itu saya ambil, atau saya pulang ke Tasik. Saya ambil yang paling saya nggak suka, saya pulang ke Tasik saja. Tapi ternyata Tuhan punya rencana yang begitu luar biasa sama saya di Tasik. Saya berusaha untuk mengambil, menyatakan bahwa saya bertanggung jawab dengan apa yang sudah saya pilih. Yang kedua adalah pertobatan yang terus-menerus di dalam Yesus. Bapak Ibu, Anda tahu nggak? Musa gagal mengatur emosi, betul ya? Daud gagal menjaga hati, Yunus gagal taat, Elia gagal menjaga harapan. Dan Anda tahu nggak siapa yang murid yang mengkhianati Yesus pada saat Yesus mau disalib? Yudas dan Petrus. Yudas dan Petrus, apa bedanya antara Yudas dan Petrus? Begitu mengkhianati Yesus, Yudas, Petrus bertobat. Kita bukan orang hebat. Kita sama satu Petrus hebat mana? Gak usah dibanding. Artinya kita harus terus menerus. Makanya pintu gereja selalu terbuka untuk pengakuan. Kapan terakhir ada pengakuan dosa? Jangan dijawab dalam hati saja. Padahal kita tuh enak orang Katolik bikin dosa bikin dosa ngaku jangan sengaja bikin dosa tapi oke. Kemudian yang ketiga adalah mencari kerajaan Allah dan makanya dilupain. Gak usah disebutin. Carilah dulu kerajaan surga dan kebenaran. Cukup titik. Kelebihannya itu bonus itu urusan Tuhan. Gak usah dipikirin bonusnya mana, apa dilihat Tuhan, lihat aja mah. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Bapak Ibu 2019, nah ini kebenaran 2019. 2019 saya bertemu dengan seorang sahabat saya di Bandung. Saya lagi ke Bandung, saya ketemu sama dia. Dia bilang, bro, gua ikut tes Komar. Saya bilang hebat. Ya, pokok ikut pokok bukan saya, pokok ikut tes Komar. Dan tiba-tiba menurut saya, kok doain ya, kalau ada tes lagi gua ikut. Saya bilang seperti itu. Begitu dia pulang, saya masuk kamar hotel, istri dan anak saya sudah tidur. Saya bilang, Tuhan, mulai hari ini saya akan mempersiapkan hidup saya untuk menjadi seorang keluarga. Karena sebelumnya saya mata bintang, mata saya hijau kalau lihat itu. Kalau cewek kan realistis. Ada cewek matre, ada. Tapi saya matre waktu itu. Saya berdoa seperti itu sama Tuhan. Dan tiba-tiba ayat ini keluar dalam otak saya. Carilah dulu kerajaan surga dan kebenarannya. Titik. Saya nggak lanjutin. Bapak Ibu Anda tahu 2020 saya salah beli kalender.
Saya beli kain dan warnanya merah semua. 2020. Saya nggak bisa kerja. Sama nggak? Soalnya ada kok. Setiap saya ketemu orang, 2021, 2022, saya banyak ketemu orang. Semua, luar biasa ini COVID. Waduh, luar biasa ini COVID. Waduh. Bapak Ibu jujur, saya nggak berani ngeluh sedikit. Saya nggak berani, Pak. Karena buat saya 2020 adalah titik balik. Sesuatu hal yang begitu luar biasa terjadi dalam hidup saya. 2021 saat semua banyak perusahaan tutup, saya buka 2 toko. Gimana caranya? Nggak tahu jujur. Nggak tahu. Tiba-tiba terbuka 2 toko. Karena saya produksi, saya buka toko. Setelah berjalan normal, saya tutup toko ini. Karena kalau enggak yang ambil barang dari saya komplain. Lu produksi, lu buka toko, banding harga mampus kita gitu ya. Saya tutup toko. Dan toko yang satu sampai sekarang, puji Tuhan besar. Saya nggak berani ngeluh soal corona sampai hari ini. Kenapa? Karena 2019 saya mengatakan, carilah dulu kerajaan surga dan kebenarannya, itu yang saya lakukan. Saat corona setiap hari. Anda buat bayaran pegawai nggak ada sama. Ada duit nggak ada. Tapi setiap pagi saya bisa sama mencuci. Habis itu saya harus hidup seperti apa. Habis itu saya belajar, saya baca firman dan sebagainya. Karena nggak ada yang dilakukan. Makanya pada saat saya mendengar carilah dulu kerajaan surga dan kebenaran, itu sangat luar biasa. Itu benar-benar wah. Itu sangat powerful. Tapi benar-benar cari kerajaan surga, jangan cuma ngomong doang. Cari kerajaan surga yuk. Waktunya baca firman, kalau aku. Ya kan? Doa. Yang kayak nulis dulu doa. Cari dulu kerajaan surga dan kebenarannya. Bangun tidur anak, apa yang Anda cari pertama kali? Ada yang begitu bangun tidur, selamat pagi sayang, sama istri atau suaminya. Ada yang bangun tidur dari Rosario. Bapak Ibu, kadang-kadang saya tidur itu pegang Rosario. Begitu saya bangun, nah masih kejadian 2. Ya kan? Baca. Jadi kerajaan surga itu seperti apa? Ya Pak, saya tahu di sini ada seperti itu. Ya kan? Jangan cuma ngomongnya doang, tapi lihat dari tindakan. Baik, Bapak Ibu. Yang selanjutnya adalah saat kita tahu, kita komitmen, kita bertanggung jawab dengan komitmen yang kita ambil, tentu saja ada hambatan. Saya akan sedikit bahas tentang hambatan. Yang pertama, tadi dibilang ada konsep, tapi tidak berani kita hadapi. Saat kita ikut Tuhan Yesus, Petrus pun sampai menyangka Yesus berapa kali? 3 kali. Karena tidak berani. Bapak Ibu, Anda tahu lagu yang ini, aku telah memutuskan ikut Yesus. Tuhan, takkan mundur. Tahu ya? Tapi pakai bahasa Inggris. Tahu nggak lagu itu? Tahu ya, udah kalau itu next. Oke, yang kedua. Tahu ceritanya? Itu lagu dijanjikan sama seseorang yang akan dieksekusi seluruh keluarga. Bayang?
sangka Yesus, senjata di sini. Dia janji anaknya dulu dimatikan. Anaknya satu-satu dibunuh, istrinya dibunuh. Terakhir dia yang dibunuh. Mati. Tapi setelah beberapa tahun desa itu semuanya Kristen. Tapi dia menyanyikan lagu itu. Selama dia disuruh untuk menyangka Yesus, dia menyanyikan lagu itu. Itu ngeri buat saya. Saat saya tahu itu luar biasa. Dia mau menerima, dia mau menghadapi. Saya komitmen bertanggung jawab dan saya akan tetap setia. Yang ketiga, keterikatan dan ini buat anak muda nih. Kamu udah pacaran, lupa kebijakan. Kalau udah nonton drama, boro-boro mau misah ngantuk bangun tidur. Karena sebuah keterikatan. Aduh gimana ya, bikin dosa teh gak enak. Gak apa-apa lah dosa yang minimal dikit lah, ya kan? Gak apa-apa lah gitu kan. Gak bisa. Hilangkan keraguan-keraguan, kita akan komitmen. Bertanggung jawab dengan komitmen yang kita ambil. Bapak Ibu, saya akan tutup pengajaran hari ini dengan sebuah cerita. Soalnya di belakang udah bobol. Ampun Pak. Oh nggak ada ya? Nggak ada. Siap. Bapak Ibu, saya akan tutup dengan sebuah cerita. Kali-kali nggak apa-apa lah ya. Seperti ini boleh kita ini. Apa lagi? Oke, Bapak Ibu, di sebuah kota kecil namanya Glendale, tahun 1930 sekian, ada seorang peternak namanya Robert. Oh, bahasa Inggris Robert, bahasa Sunda Robert. Dia punya sebuah peternakan kecil. Hidup pas-pasan bersama seorang anak dan seorang istri. Suatu hari gudangnya dia bocor. Dia naik ke atas betulin genteng. Tiba-tiba geduduk. Kenapa? Jatuh. Masa geduduk ulang tahun kan nggak mungkin. Geduduk jatuh. Anaknya kaget, itu suara apa? Dia berlari dan mendapati ayahnya tidak bergerak. Dia langsung angkat, Daniel namanya. Dia langsung angkat ayahnya, dia bawa ke rumah sakit. Dan dokter berkata kepada Daniel, saat ini orang yang bisa nyelamatin ayah kamu itu namanya Dr. Angela Brooks. Tapi biayanya $500,000 US. Terus dia hitung, rumahnya dijual, ayamnya dijual, kambingnya dijual, dan nyampe $500,000. Dia dari ibunya pulang, ibunya nangis. Bagaimana hidup? Kalau nggak diobatin, ayah kamu tidak akan bisa jalan lagi. Ayah kamu nunggu. Dan dia mengatakan satu kata sama ibu. Kita nggak bisa, tapi Yesus bisa. Setiap hari di jam-jam tertentu, Daniel berdoa kepada Tuhan Yesus. Dia berlutut, bersujud, menangis kepada Tuhan Yesus. Mintanya cuma satu. Dr. Angela Brooks ini datang dari Los Angeles untuk mengobati ayahnya. Duitnya dari mana? Nggak tahu gimana nanti. Yang penting dokternya mau datang aja dulu. Hari ketiga, hari keempat, hari kelima ibunya menyerah. Udahlah, kita terima aja apa adanya. Tapi anak ini bilang tidak. Tuhan Yesus bisa. Suatu hari, pada hari ke-8, hari ke-9, badai datang. Hujan besar.
Tiba-tiba pintu rumahnya diketuk. Ada seorang wanita lusuh kehujanan kedinginan berdiri di depan rumah. Ibunya mempersilahkan dia masuk, memberikan handuk kering kepada wanita itu dan memberikan makanan. Mereka ngobrol bertiga. Tiba-tiba anak itu berdiri di waktunya saya untuk berdoa. Kemudian wanita itu bertanya, doain apa sih? Kenapa harus tepat dari sini? Akhirnya ibunya cerita bahwa suaminya jatuh dan anak ini tetap berdoa kepada Tuhan, meminta agar dokter Angel Rose itu datang. Tapi ibunya udah mau doa. Tiba-tiba wanita ini teringat bagaimana flightnya, pesawatnya cancel karena badai. Bagaimana dia tidak dapat tiket kereta api untuk pulang ke Los Angeles. Dan bagaimana mobil sewaan dia tiba-tiba mogok di depan peternakan. Dan wanita itu tiba-tiba dia memeluk anak itu. Dia memeluk Daniel dan mengatakan, saya akan operasi daya. Bapak Ibu, pada saat ada sebuah kesetiaan, pada saat ada sebuah komitmen, pada saat ada, ya Tuhan saya akan setia, saya akan setia. Saya berarti pujian Tuhan. Hari ini kita akan belajar. Kita akan mengangkat sebuah kunci. Kita akan belajar untuk setia pada keputusan yang sudah kita ambil. Hari ini kita mau belajar untuk bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita putuskan. Hari ini kita mau belajar nikmati setiap baik dari lagi. Nyanyikan dalam hati. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau setia. Seperti yang aku ingin.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, pejamkan mata Anda, refleksikan dalam diri Anda hari ini. Bagaimana sikap saya selama ini dalam melaksanakan komitmen dan tanggung jawab saya sebagai murid-murid Kristus? Bagaimana? Apakah saya sering dengan mudah melalaikan tugas-tugas pelayanan yang seharusnya saya lakukan? Tuhan, besok lagi lah. Capek Tuhan, lelah Tuhan. Kami anak-anak Tuhan Yesus, murid-murid Kau Tuhan Yesus, murid-murid-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Selamat malam Tuhan Yesus. Ini anak-anak murid tempat ini. Bukan sebuah kebetulan kami berkumpul di tempat ini. Tuhan Yesus, kami sedang belajar untuk menjadi murid-murid-Mu yang setia. Kami mau berkomitmen hari ini Tuhan Yesus untuk setia melaksanakan tanggung jawab kami sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Bagaimana kami akan menghadirkan kasih-Mu di setiap dalam setiap jalan kehidupan yang kami tempuh. Tapi Tuhan Yesus, kami tidak bisa melakukan apa-apa tanpa bantuan. Kami bukan siapa-siapa tanpa tuntunan-Mu. Ajarkan kami untuk setia. Ajarkan kami untuk setia mencintai Engkau, berkomitmen dan bertanggung jawab sebagai murid-murid Kristus dan membanggakan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan Yesus. Kami mohon, ajarkan kami agar Kau pun bangga memiliki murid-murid seperti kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bimbing kami, tuntun kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan Yesus, hamba-Mu selesai bicara. Saya percaya tidak ada seorang pun yang pulang dari tempat ini dengan tangan hamba. Tapi semuanya akan berakar, bertumbuh dan menjadi berkat-berkat berlimpah buat orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus, tuntun kami pribadi lepas pribadi, berkati semua usaha keluarga yang kami miliki, apapun yang kami hadapi. Ajar kami untuk tetap setia, berkomitmen dan menjalankan tanggung jawab kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Kemudian kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Maka bagi jadi bukan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku.
Dan pertanyaannya adalah seperti yang silakan langsung ke tempat kelompoknya masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Hari apa lagi? Permisi. Atas, di atas. Ya. Dia pakai warna, dia pakai warna. Seimbang gitu. Dengan perasaan orang tapi orang kebiasaan. Nah, kan dari itu ada yang di tengah seimbang. Di sana mah dia jadi seorang biasanya saya ganti apa sini yang matinya halus lah. Ya benar. Ya. Oke. Apa hambatan terbesar yang masih Anda alami untuk dapat mendalam Yesus? Ya, jelas ya. Ya, kan mau belajar dari murid bermaksud untuk ini dalam seharian kita. Keluarga bukan jaringan, bukan dari apa yang kita alami, apa yang kita alami. Mau melayani atau anaknya, anak harus belajar, kita sharingin aja. Ya. Silakan dari siapa yang belum siap, kita kan kita mau melayani. Saya mau berkomitmen nih, saya pengen ikut semuanya sih, saya mau ikutan PD tiap minggu tapi ke ini kan bentrok sama badminton.
masa waktu Yesus itu bukan saya. Jadi kalau menurut saya dia pekerjaan jadi dia mengikuti tapi di perjalanan kemarin keluar juga usia kadang-kadang dan itu saya adiktif gitu ya di sisi pembicara sampai di situ jadi sekarang itu bicara sama dia Tapi ada berkomunikasi tetap ada kesalahan JMM saya tahu kolam JMM bicara 7 tahun sekali. Kalau JMM sekarang apa ya? Beli JMM bukan mereka rohani sebenarnya. Tapi kita menjadi kayak obat sektor itu ada ini polanya itu berkumpulnya berapa lama? Bulan oh jadi tiap bulan malam oke jadi hambatannya nih Bapak yang lainnya mau dari yang paling penting sampai ada yang mau duluan yang udah siap boleh nanti ini dulu ada waktunya di ketuanya kemarin dia juga ada saya mau pindah jadi bubar mau ini jadi ketua jadi udah komitmen di hadapan kalau nggak saya Bapak masih mau di tempatnya masing-masing dalam Mari saya undang Bapak di tempat duduknya yang sekarang juga nggak apa-apa, tapi kalau udah kembali ke tempat semula lebih bagus. Kita akan mendengarkan satu pengumuman.
yang beli-beli? Beli-beli? Enggak. Kecil aja. Oh, beli. Di mana? Di dekat Hasan Sadikin. Apa jadi? Oh, Baik, Bapak Ibu terkasih, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk Bro Andres yang hari ini sudah membawakan firman-Nya. Boleh ya? Kita kasih aplaus untuk Bro Andres yang udah jauh-jauh datang dari Tasikmalaya. Terima kasih Bro Andres. Juga untuk para panitia, para tim yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya pada hari ini dengan sungguh amat baik. Terima kasih juga untuk para peserta seminar komunitas yang selalu rajin. Ya. Terima kasih untuk kehadirannya. Jangan lupa ditunggu sesi berikutnya besok bersama Ibu Ratu Nirmala dengan sesi ke-7 buah dan belas kasih seorang murid. Dan Bapak Ibu, kami juga mengundang Bapak Ibu untuk memberikan masukan bagi para pewarta kita melalui link kuesioner ini. Semoga masukan-masukan dari kita akan membantu para pewarta untuk lebih bertumbuh lagi dan menjadi lebih baik lagi. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara. Saya yakin juga sudah lapar dan mau pulang. Mari sekali lagi kita mau tenangkan hati, kita mau tundukkan kepala, kita mau kembali menyapa Tuhan kita Yesus Kristus yang sungguh teramat baik. Allah Bapa di dalam surga, benar Tuhan. Sungguh sekali lagi kami mengucap syukur atas sesi ke-6 pada malam hari ini. Kau mengingatkan kami menjadi seorang murid yang mempunyai komitmen dan tanggung jawab. Bapak, seringkali kami sudah melakukan komitmen kami sudah konsisten menjadi murid, tapi satu yang masih kami sulit lakukan, melawan kedagingan kami masing-masing Bapak. Sungguh, kami tidak sanggup Bapak, bila memakai kekuatan kami sendiri. Kami sudah mencoba dan kami tidak berhasil. Karena itu pada malam hari ini Bapak, kami mohon kekuatan daripadamu. Kami mohon urapan daripadamu Bapak. Biarlah kami boleh terus melawan kedagingan kami. Karena kami percaya kami ini adalah anak-anak pilihan. Kami ini adalah calon-calon murid-Mu Bapak yang telah Engkau pilih. Dan kami adalah milik-Mu. Engkau sudah menebus kami dengan harga yang mahal, dengan darah Yesus Kristus Putra-Mu di kayu salib. Mampukan kami Bapa, mampukan kami untuk menjadi murid yang benar-benar berkomitmen dan benar-benar konsisten serta bertanggung jawab. Biar segala kehidupan kami, keseharian hidup kami menandakan bahwa kami adalah murid-Mu dan murid yang setia. Terima kasih Bapa untuk malam hari ini. Kami sungguh bersyukur Bapa. Dan sebentar kami akan mengakhiri seminar kami. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing Bapa. Kami mohon perlindungan daripadamu, daripada malaikat-malaikatmu, agar kami dapat kembali dengan selamat dan berkumpul dengan orang-orang yang kami kasihi. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Segala doa dan permohonan ini kami sampaikan dengan pengantaraan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Kita menyatakan kita adalah pekerja-pekerja Kristus. Kita bukan hanya murid, tapi kita juga adalah pekerja Kristus yang telah dipilih. Dan kita mau terus mengikuti Kristus dengan sungguh, dengan sukacita dan dengan komitmen. Amin.